Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 111, Mie Daun Bawang. Nyonya Besar Kusuma ingin menghentikannya, tapi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Sekarang, Kiara sedang menggila, siapa yang bisa menghentikannya. Namun, sekuat apapun orang itu, pasti ada orang lain yang bisa mengatasinya. Jereng! Tanpa menunggu Angel menjawab, 10 pengawal berpakaian hitam yang dikirim oleh Valentino untuk melindungi Angel tiba-tiba melangkah maju. Nona Angel adalah istrinya Tuan Muda Valentino, tidak boleh ada yang mempermalukannya. Ujar seorang pengawal berpakaian hitam dengan suara rendah. Tidak ada emosi dalam tatapannya. Kiara tertegun sejenak, kemudian Kiara berteriak. Kalau aku mempermalukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Kiara pikir karena dirinya adalah seorang wanita, sekuat apapun seorang pengawal, mereka pasti tidak mungkin menghajarnya. Jadi, sekarang Kiara cukup percaya diri. Namun, pikirannya salah. Sekarang juga, aku mau bilang kalau Angel itu hanya seorang. Plak! Sebelum Kiara bisa menyelesaikan kata-katanya, pengawal berpakaian hitam itu menamparnya dengan keras. Dari suara tamparan ini, jelas bahwa pengawal itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Kiara langsung tidak berani mengatakan apa-apa. Kuulangi sekali lagi. Tuan Muda Valentino tidak boleh dipermalukan. Istri Tuan Muda Valentino juga tidak boleh dipermalukan. Setelah menampar Kiara, pengawal berpakaian hitam itu berdiri tenang di tempatnya seolah tidak ada yang terjadi. Dia tetap menatap Kiara tanpa ekspresi. Semua orang di keluarga Kusuma tercengang, sedangkan Kiara menutupi wajahnya sambil menatap tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka pengawal ini berani menyentuhnya, padahal dia adalah seorang wanita. Kurang ajar! Beraninya kamu memukulku, aku! Plak! Satu tamparan mendarat lagi di wajah Kiara. Tamparan kali ini langsung membuat Kiara mundur 4-5 langkah. Angel yang melihat dari samping sedikit tidak tega, dia ingin menghentikannya. Angel! Terlalu baik itu belum tentu hal yang baik. Mary menatap Angel dengan tatapan serius, kemudian langsung menarik Angel ke belakang. Meski David adalah seseorang yang pengecut, saat ini dia mendukung keputusan Mary. Angel, dia saja sudah memarahimu seperti itu. Jangan terlalu khawatir. Angel menghela napas, dia tidak punya pilihan selain berdiri diam di samping. Kedua tamparan berturut-turut ini benar-benar membuat Kiara sadar. Dia harus menerima kenyataan bahwa pengawal berpakaian hitam ini benar-benar berani memukulnya. Mereka tidak akan berbelas kasihan pada wanita. Tamparan mereka sungguh pedas di wajah. Tuan, tidakkah menurutmu agak berlebihan memukul anggota keluargaku seenaknya begini? Wajah Nyonya Besar Kusuma sedikit muram. Bagaimanapun juga, dia pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga Kusuma. Jadi mana mungkin dia membiarkan orang lain menampar keluarga Kusuma di depannya seperti ini. Percayalah, kalian tidak ingin melihat kami melakukan apa yang sebenarnya disebut keterlaluan. Tuan Muda Valentino tidak boleh dihina. Itu bukan lelucon. Setelah pengawal berpakaian hitam selesai bicara, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berbalik, mengikuti Angel di belakangnya. Nyonya Besar Kusuma dan semua orang di keluarga Kusuma sedikit marah, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Di depan pengawal berpakaian hitam yang kuat ini, mereka benar-benar tidak boleh mempunyai keinginan untuk melawan sedikit pun. Setelah itu, Angel tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung membawa ayah dan ibunya turun dengan dikawal oleh 10 pengawal berpakaian hitam. Nenek, tidak melakukan apa-apa. Kurasa Valentino, Angel dan yang lainnya tidak lagi menghargaimu. Ketika melihat Angel pergi, Robert langsung memanas-manasi keadaan. Ya, benar Bu, sekarang mereka berlagak sombong dan kejam. Bobby juga langsung mengangguk. Cukup! Teriak Nyonya Besar Kusuma yang marah. Semua orang bergetar dan segera menutup mulut mereka dengan patuh. Kalau kalian mampu, kalian boleh tidak mengabaikanku. Tapi, memangnya kalian bisa? Jangan selalu mencari masalah. Kalau punya waktu, pikirkan kenapa kalian tidak sehebat orang lain. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang, lalu perlahan-lahan pergi dari sana. Saat ini, di Jalan Makadam, terdapat sebuah rumah makan yang kecil.
Meski tidak luas, tempatnya cukup bersih. Sekarang sudah agak malam, jadi sudah tidak ada banyak pelanggan di dalam toko. Namun, pemilik toko mie ini agak gemetaran. Karena barusan, setidaknya ada 20 mobil Mercedes-Benz hitam yang tiba-tiba datang dan langsung mengelilingi warung mie kecil itu. Ada hampir 100 pengawal berbaju hitam yang turun dari mobil, mengawal seorang pemuda yang masuk ke dalam toko mie. Pemilik toko mie ketakutan. Ada apa ini? Dia melakukan bisnisnya dengan jujur dan tidak pernah menyinggung siapapun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang terpandang yang datang karena memang ingin makan di sini. Bos, kamu sudah tidak mengenaliku? Tanya Valentino sambil tersenyum. Kamu? Bos itu tertegun sambil menatap Valentino dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah sosok familiar muncul di benaknya. Kamu yang sering datang untuk makan mie, si miskin. Bos itu tercengang dan tidak mengatakan perkataannya sampai selesai. Dalam 3 tahun terakhir, sejak Valentino dan Angel makan mie di sini untuk pertama kalinya, Valentino sering datang sendiri. Biasanya dia memesan 2 mangkuk mie biasa, lalu makan sendiri pelan-pelan. Karena dia sudah sering datang, mereka pun akrab dengan sendirinya. Waktu itu, si bos tidak mengerti situasinya. Dia menebak mungkin Valentino putus dengan pacarnya, jadi datang sendiri ke sini untuk mengenang kenangan mereka. Terkadang ketika si bos sedang tidak sibuk, dia bahkan memberi Valentino sebatang rokok dan mengajaknya mengobrol. Dia sama sekali tidak pernah terpikir bahwa pemuda yang berpakaian begitu sederhana dan hanya mampu membeli mie biasa dengan pacarnya berubah total dan langsung menjadi pria terpandang seperti orang yang hanya bisa dia lihat di TV. Keren sekali. Sekarang, usahamu sudah sukses. Setelah mengenali Valentino, bos itu pun bisa bersikap santai. Lagi pula, dia sudah sering mengobrol dengan Valentino, jadi dia tahu seperti apa karakter Valentino. Begitulah. Valentino tersenyum kecil sambil mengibaskan tangannya. Sekitar 100 pengawal itu bahkan tidak menginjakan kaki mereka di ambang pintu, hanya menunggu di luar. Seorang pemuda yang mengikuti Valentino langsung membuka tas tangannya, kemudian mengeluarkan uang 40 juta dan memberikannya kepada bos itu. Ini? Pemilik restoran mie tercengang sejenak, dia tidak mengerti apa maksud Valentino. Bos, malam ini tolong bantu aku. Tokomu ingin aku sewa semalaman. Jelas Valentino sambil tersenyum. Tidak bisa begitu. Pemilik restoran mie langsung mengibaskan tangannya sambil berkata, kamu kan tahu aku ini berjualan bukan untuk bisnis. Yang terpenting itu aku ingin menyediakan makanan yang hangat untuk anak-anak muda yang pulang malam atau lembur. Tentu saja Valentino tahu bahwa pemilik restoran mie ini tidak kekurangan uang. Pria ini membuka restoran mie ini hanya untuk mengisi hari-harinya. Kedua, pemilik restoran mie ini ingin menjual semangkuk mie hangat pada mereka yang pulang kerja larut malam. Memang begitu selama ini. Aku tahu, tapi malam ini aku ingin makan malam dengannya. Jelas Valentino sambil tersenyum. Pemilik restoran mie tertegun sejenak, lalu melangkah maju mendekatinya. Siapa? Maksudmu gadis yang makan bersamamu waktu itu? Kalian sudah baikan? Ya, kami sudah baikan. Valentino tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuat pengecualian hari ini. Malam ini, akan kubuka semalaman untuk kalian berdua. Haha. Bagus, kabar baik. Pemilik restoran mie itu tertawa. Bab 112, dibuntuti. Sebelumnya Valentino pernah datang berkali-kali ke sini sendirian. Bahkan pemilik restoran mie pun merasa sedih melihat sosoknya yang kesepian. Sekarang, Valentino dan gadis itu telah kembali bersama. Dia juga ikut merasa senang untuk mereka. Terima kasih bos, terimalah uangnya. Kata Valentino. Tidak perlu. Aku juga tidak menyiapkan banyak makanan hari ini, jadi kamu tidak perlu membayarnya. Pemilik restoran mie melambaikan tangannya, lalu masuk ke dalam dapur untuk memasak mie. Tunggu sebentar, biar malam ini aku sendiri yang memasakkan mie untuknya. Kata Valentino sambil berdiri. Tapi, baiklah, kamu sendiri yang memasaknya, aku tidak perlu sibuk lagi. Pemilik restoran mie itu tertegun sejenak, lalu langsung menyetujuinya. Pemuda di samping tercengang melihat adegan itu. Kalau orang-orang tahu bahwa tuan muda Valentino dari keluarga Wijaya di kota Miracle akan memasak mie sendiri untuk seorang gadis, hal itu mungkin akan mengejutkan semua orang, bukan? Jika mie yang dimasak sendiri oleh Valentino dibawa keluar, para artis teratas maupun selebriti internet manapun pasti akan berebut untuk mencicipinya. Valentino melepas jas berikurnya,
lalu melipat lengan ke mejanya sambil berjalan menuju dapur. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Angel diam-diam turun ke lantai bawah dengan menerima tatapan keheranan para tamu di Hotel Four Seasons. 10 pengawal di belakang mereka bergerak diam, terlihat sangat tegas serta dingin seperti 10 menara besi. "Ayah, ibu, kalian pulang dulu, Valentino masih menungguku di sana," kata Angel kepada Mary dan David. "Ya, cepat ke sana. Jangan biarkan Valentino menunggumu terlalu lama, kami tidak akan mengganggu kalian," kata Mary sambil mengangguk. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Mary berputar balik lagi. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Angel untuk berbisik. "Kalau kalian bermain sampai larut, jangan pulang lagi malam ini, aku tidak akan membukakan pintu untuk kalian." "Ibu, apa yang kamu katakan?" "Aku dan Valentino masih harus menyesuaikan diri perlahan-lahan." Wajah Angel langsung memerah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mary? Aku tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan kalian. Aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan ayahmu. Jadi, jangan ganggu kami, tinggal di luar saja selama 1 malam. Benar tidak, David?" tanya Mary dengan sungguh-sungguh. Benar. David tidak berani berkata apa-apa, hanya mengangguk cepat untuk meresponnya. Angel merona malu, hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Angel juga mengerti pikiran Mary. Mary sudah ingin mempunyai cucu sejak lama. "Kalian cepat pulang saja ke rumah," desak Angel dengan malu. Mary dan David tertawa, kemudian masuk ke mobil dan pergi di bawah pengawalan pengawal. Kelima pengawal yang tersisa bertanggung jawab untuk mengantarkan Angel dengan selamat ke hadapan Valentino. "Nona Angel, ayo kita pergi juga. Tuan muda Valentino telah menunggu lama," kata pengawal berpakaian hitam dengan hormat. Angel mengangguk, lalu naik ke Mercedes-Benz hitam. Kedua Mercedes-Benz hitam itu pun melaju kencang berdampingan depan dan belakang. Angel tentu saja duduk di mobil paling belakang, hatinya sudah tidak sabar sekarang. Dia merasa sangat senang karena akan bertemu dengan Valentino sebentar lagi. Saat ini, Angel dan Valentino seperti pasangan yang sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Kerinduan di hati mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Angel tidak tahu apa alasannya, tapi dia sangat merindukan Valentino dan ingin bertemu dengan pria itu secepat mungkin. Kedua mobil perlahan meninggalkan daerah perkotaan yang ramai dan melaju ke jalan Makadam. Seiring berjalannya mobil, jalanan menjadi semakin sepi dan orang-orang juga semakin berkurang. Saat ini, seorang pengawal berpakaian hitam yang duduk di kursi penumpang baris depan tiba-tiba menurunkan kaca mobil, lalu melirik kaca spion. Setelah melihat selama hampir 2 menit, wajah pengawal berpakaian hitam itu menjadi semakin serius. "Nona Angel, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda." Pengawal berpakaian hitam itu segera menoleh, lalu berkata kepada Angel di kursi belakang. "Ada apa?" Angel bertanya dengan terkejut. "Apakah terjadi sesuatu?" "Tidak ada apa-apa. Kami akan mengantarkanmu dengan selamat kepada Tuan Muda Valentino. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, kami akan mempercepat laju mobil." Pengawal berpakaian hitam itu tersenyum sambil berkata, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Angel mengangguk, lalu memasang sabuk pengaman. Setelah melihat Angel mengencangkan sabuk pengamannya, pengawal berpakaian hitam itu segera mengangkat walkie-talkie di tangannya. "Ido, percepat mobil hingga di atas 80 km per jam, lalu belok kiri dan masuk ke dalam gang kecil." Angel tahu bahwa Ido adalah pengemudi mobil di depan. "Ada apa, Kak Evan?" tanya Ido dengan sedikit serius. "Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan." Kak Evan melirik kaca spion lagi, lalu berkata dengan tenang. Angel juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia perlahan menoleh untuk melirik ke belakang mobil. Dia melihat ada sebuah sentena hitam yang mengemudi sekitar 100 meter di belakang mereka. Awalnya situasi ini sangat normal, tetapi mobil itu mengikuti mereka pada waktu ini, dan di jalan sesepi ini, itu jadi sedikit aneh. Sementara Kak Evan tahu dengan sangat jelas bahwa mobil ini telah mengikuti mereka sepanjang jalan. Sejak mereka meninggalkan Hotel Four Seasons, mobil itu telah mengikuti di belakang mereka. Sebagai seorang pengawal profesional yang memiliki kewaspadaan tinggi, Kak Evan merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Kalau itu hanya kebetulan, maka setelah mereka berbelok ke dalam gang kecil nanti, sentena hitam itu seharusnya akan melaju di depan mereka. "Baik," jawab Ido. Dia segera menginjak pedal gas untuk mempercepat laju mobil hingga 100 km per jam.
Kedua mobil itu mempercepat kelajuan secara bersamaan. Ketika hendak berbelok ke kiri, mereka perlahan-lahan melambat, kemudian berbelok ke gang kecil di tepi jalan. Setelah mengemudi sekitar 300 meter, Kak Evans segera memerintahkan orang-orang untuk berputar balik dan mematikan lampu mobil. Kedua mobil itu segera berbelok dalam sekejap dan berhenti di satu sisi tanpa lampu menyala. Angel tiba-tiba merasa sedikit gugup. Kemudian, Kak Evan memberikan sebuah tablet kepada Angel untuk membiarkannya menonton film sebentar. Akan tetapi, bagaimana mungkin Angel bisa menonton film sekarang? Bahkan jika dia bodoh, dia juga pasti sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Kak Evan dan yang lainnya duduk di dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke persimpangan yang baru saja mereka lewati. 10 detik berlalu, 30 detik berlalu. Tiba-tiba ada cahaya lampu menyala di persimpangan. Sesuai dugaan mereka, Sentana hitam itu benar-benar berbelok ke persimpangan. Tampaknya mobil itu tidak tergesa-gesa. Ia seperti seekor cita yang sangat sabar, sedang mendekati mangsanya selangkah demi selangkah. Gawat! Gumam Kak Evan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat walkie-talkie lagi dan berkata, "Semuanya segera pergi dari sini. Edo berjaga di depan." Edo bergerak dengan sangat cepat. Dia segera menyalakan mobil, lalu langsung menyalakan lampu sorot jauh. Di malam yang gelap ini, pengemudi mobil di depan akan buta untuk sesaat karena tiba-tiba dirangsang oleh lampu sorot jauh. Sesuai dengan dugaannya, Sentana hitam itu benar-benar berhenti. Edo memanfaatkan waktu luang ini untuk menginjak pedal gas dan melesat seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Mobil yang ditumpangi Angel juga mengikuti. Evan segera menginjak pedal gas dengan kencang.